Shalom saudara seiman. Kita berjumpa lagi dalam video Burning for Jesus. Kali ini saya ingin membahas ataupun memberikan sedikit penjelasan asas sebenarnya mengenai dengan dakwaannya. Dakwaan mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi dan bukan Tuhan. Lepas itu antara bukti-bukti bahwa dia bukan Tuhan adalah ketika di saat-saat dia disiksa sebelum disalibkan. Ya, jadi berkisarlah kepada Lukas pada pasal 22 ayat 1 sampailah kepada 71. Di situ Ustaz Mokoginta ya, dia menyatakan bahwa Yesus itu takut sebenarnya. Kalau takut dan berdoa kepada Tuhan, bagaimana boleh menjadi Tuhan? Artinya dia nabi. Dia kata begitulah, kurang lebih begitulah dalam perbahasan di antara Ustaz Mokoginta dengan dua orang pendeta ya Kristen. Oke, saya tidak mau menyebut ataupun menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, sebab dua video saya yang sebelum ini saya sudah jelaskan tentang siapakah Yesus itu, sama ada dia Tuhan ataupun Nabi. Tapi saya ingin menjelaskan di sini mengenai dengan peristiwa di Taman Getsemani, kemudian penangkapan Tuhan Yesus, pengkhianatan Petrus, pengkhianatan Petrus. Dan sebelum Petrus, pengkhianatan Yudas Iskariot, kemudian dia mati di atas kayu salib. Kemudian dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit semula. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini ataupun cerita di dalam firman Tuhan ini dalam Alkitab ini sebenarnya kesaksian ini sangat menarik. Tetapi bagi antikris ataupun antikris jelas macam manapun kesaksian ataupun cerita yang dinyatakan di dalam Lukas itu, oleh sebab mereka ini adalah antikris, maka Tuhan Allah itu, Yahweh itu menutup hati mereka. Dan itulah suatu kutuk. Saya percaya itu adalah suatu kutuk kepada mereka. Belum lagi sebagai apa yang dikatakan sebagai hujat, tetapi ia akan menjadi suatu kutuk kepada mereka, sehingga Tuhan Allah sendiri menutup hati mereka tentang kebenaran seperti apa yang dilakukan Allah sendiri kepada Firaun di Mesir. Ya, jadi saya ingin menjelaskan di sini khas untuk saudara seiman saya, pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus itu, ya, sejak setelah dia berumur 30 tahun, kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian pergi ke padang gurun ya untuk dicubai, berpuasa kemudian dicubai. Kita dapat melihat di situ pencobaan demi pencobaan demi pencobaan. Apabila dia mengajar di bait Allah, dia dibawa ke suatu tempat ingin dibunuh. Tetapi oleh sebab waktunya, masanya belum tiba, dia jalan begitu saja. Ya. Tetapi di dalam hal ini, dalam saat-saat dia menghadapi pencobaan yang terakhir ini, sebagai milik Kristus, sebagai utusan, sebagai milik Yahweh ataupun Allah, sebagai utusan Allah, bukan saja sebagai utusan yang dipanggil sebagai nabi, tetapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Sebab itulah
pengikut-pengikut Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya dia jauh lebih daripada itu. Bayangkan, apabila kuasa Allah itu, ya, ataupun firman itu diletakkan di dalam hati Allah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat seterusnya mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, saya sudah jelaskan dalam video yang pertama saya, kalau saya tidak silap, saya sudah mengatakan di situ, ya, bahwa firman itu bukan sekadar perkataan, tetapi kuasa daripada Yahweh itu sendiri. Kuasa daripada Allah itu sendiri. Kuasa itu ada di dalam pribadi manusia yang diistiharkan, diproklamasikan oleh Yahweh itu sebagai Yesus, yang bermaksud Allah yang menyelamatkan. Nah, manusia itu ada kuasa Yahweh di situ, itu firman itu. Kemudian nama itu yang bermaksud Allah yang menyelamatkan. Jadi itulah kepercayaan orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu 100% manusia dan 100% Allah. Ya, itu adalah kepercayaan penyembah-penyembah Allah, penyembah-penyembah Yahweh di dalam Yesus. Itu Yesus yang bermaksud Allah yang menyelamatkan itu. Nah, kita masuk kepada bab ataupun cerita yang mengatakan Yesus sangat takut. Persoalannya di sini, adakah Yesus itu takut mati? Sebenarnya bukan. Ketakutan Yesus itu sebenarnya bukan ketakutan untuk mati, tetapi ketakutan yang ada di dalam hati manusia yang diistiharkan oleh Allah sendiri sebagai Allah yang menyelamatkan itu, yaitu Yesus itu sendiri, adalah ketakutan tentang kesetiaannya selama ini kepada firman itu, logos itu. Sebab di dalam firman itu, di dalam logos itu, ada dua hal yang sangat penting. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Yang keduanya pula, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bayangkan itu, saudara. Kasih itu tidak boleh kurang walau sedikit pun, setitis pun. Yesus itu harus menggenapi, harus mematuhi, harus setia kepada hukum itu di dalam kehidupannya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, pada saat-saat itu dia sendiri tahu bagaimana dia disiksa, dihina dan sebagainya. Di situ dia tidak dikatakan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau kita baca dalam cerita, dalam firman Tuhan itu, kisah yang disampaikan oleh Lukas itu, kita dapat melihat sebenarnya Yesus selalu memberi peringatan kepada murid-muridnya supaya berjaga-jaga.
tentang pencobaan. Ketika Yesus berdoa, dia ingatkan sekali lagi murid-muridnya supaya berjaga-jaga, jangan jatuh dalam pencobaan. Sebelum itu, diingatkan murid-muridnya bahwa kali yang terakhir ini pencobaan sangat-sangat dahsyat. Nah, kita balik kepada ketakutan Yesus. Sebenarnya itulah yang saya katakan. Ketakutan Yesus bukan ketakutan untuk mati. Tapi ketakutan Yesus, dia takut nanti dalam saat-saat pencobaan itu tanpa dia sadar, dia akan melukai hati Yahweh itu sendiri. Dia akan melukai, mengkhianati amanat ataupun tujuan Allah berada di dalam kehidupan dia selama ini sebagai penyelamat kepada manusia. Jadi bayangkan saudara, itu yang dia takutkan. Ujian terakhir itu yang membuatkan dia takut. Sebab itu dia kata, Yesus kata, Bapak, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripada saya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bayangkan itu. Dia harus ditangkap, dibicarakan, diperlakukan sebagai orang yang bersalah, digantung di atas kayu salib, mati, lepas itu dibunuh lagi. Sebelum digantung, disiksa. Sebelum penyiksaan itu termasuklah penyiksaan dari segi psikologi. Bayangkan mereka yang mungkin pernah dia sembuhkan, yang pernah makan dalam kumpulan 5.000 orang itu. Kemudian tiba-tiba pada waktu itu berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu suasana yang kita nampak. Belum lagi suasana iblis, syaitan yang ada pada waktu itu. Bayangkan ketika waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu. Mereka mengatakan, iblis kata, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah. Iblis tahu dia anak Allah. Iblis tahu dia milik Yahweh. Iblis tahu bahwa firman itu, logos itu, kuasa itu ada di dalam pribadi Yesus. Dan dia bila-bila masa boleh selamatkan dirinya. Tetapi bagaimana dengan kesetiaan Yesus itu sendiri kepada logos itu, kepada sumber kuasa itu. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, apabila Yesus ditangkap, dia langsung tidak membela dirinya. Sebab dia tahu itu adalah akhir kepada pengutusannya di bumi ini. Sebelum dia naik ke surga, dia harus melalui semuanya itu.
Dia harus melalui semuanya itu. Ya, kita tahu dia berdoa kepada Tuhan. Sebab itu Kristen mengatakan, pengikut-pengikut Kristus mengatakan, dia 100% manusia dan 100% Allah. Sebab kuasa itu, firman itu, logos itu, 100% daripada Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, berada di dalam pribadi, dalam hidup manusia yang diberi nama Yesus, Yeshua, yang bernama, yang bermaksud Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi itulah, segala-galanya telah terjadi. Dan Yesus telah berjaya menghadapi cobaan yang terakhir kali itu. Dan apabila dia berjaya sehingga mati, dia bangkit semula. Dia hidup, bangkit semula. Dan apa yang terjadi? Yahweh itu sendiri telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu ketika Stefanus sebagai orang pertama mati syahid, dia melihat Yesus. Bukan di sebelah kiri atau sebelah kanan Yahweh itu sendiri, tetapi di pangkuan Allah Bapa. Nah, orang Kristen sebenarnya tidak menyembah kepada 100% manusia itu, tetapi dia menyembah kepada 100% Allah itu, Yahweh itu, yang ada di dalam manusia itu, yang dipanggil, yang diistiharkan oleh Allah sendiri sebagai Allah yang menyelamatkan. Sebab itu apabila Kristen berdoa, mendoakan sesuatu, dia langsung mengatakan dalam nama Yesus. Kristen tidak pernah berdoa untuk Yesus. Kristen tidak pernah berdoa supaya Yesus diselamatkan. Tapi Yesus adalah tempat meminta oleh orang-orang Kristen. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa yang luar biasa. Jadi itulah, kembali kepada persoalan yang selalu dipersoalkan. Adakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Sebenarnya di dalam kerajaan surga tidak ada gelar-gelar seperti ini. Ia memberi gelar itu nabi, kemudian memberikan kelayakan-kelayakan seorang nabi itu, kategori-kategori seorang nabi itu manusia sebenarnya. Yang memberi gelaran kepada sesuatu itu, dia Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya itu pun manusia juga. Lihat kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri kepada Musa. Aku adalah aku. Dia kata.
Allah tidak mengatakan aku adalah Tuhan. Kecuali apabila sudah Allah sendiri mengetahui bahwa maksud Allah itu adalah sesuatu yang disembah oleh manusia. Barulah dia mengatakan, aku adalah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi itulah saudara-saudara sekalian. Kita teruskan iman kepercayaan kita. Kita bersyukur juga dalam akhir-akhir zaman ini. Antikris ini semakin hebat menyerang kita. Semakin hebat menyerang kita. Apa kebaikannya di situ? Supaya kita sentiasa teguh. Kita tidak lalai. Kita tidak lalai. Apabila kita lalai, kita diingatkan oleh Antikris. Tapi kasihanlah Antikris ini. Sebab apabila Yesus datang nanti, tempat mereka adalah siksaan api neraka. Jadi kita terus bertahan, berdoa, berpuasa, sebuli-bulinya dalam sehari itu. Kita berdoa sekurang-kurangnya 3 kali. Ya. Subuh-subuh itu jam 3, jam 4 sangat bagus untuk berdoa. Memuji, menyembah Elohim, Yahweh El Shaddai. Supaya segar dan kita dipimpin sepanjang hari itu. Kemudian tengah hari itu kita berdoa. Supaya kita mendapat kekuatan daripada serangan-serangan iblis. Kemudian sebelum jam 6 petang itu kita berdoa sekali lagi. Untuk memohon perlindungan, memohon pimpinan daripada Yesus. Yaitu Yesus yang punya kuasa. Nama yang punya kuasa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pikir apa yang saya jelaskan ini mungkin masih ada kekurangannya. Tapi teruskan berdoa. Sebab orang Kristen, kalau dia merenungkan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, penuh keyakinan, penuh pengharapan, Roh Kudus dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri akan menguasai pemikiran kita dan dia akan berbicara kepada kita. Tidak kedengaran, tetapi di dalam jiwa kita, di dalam hati kita itu. Ya. Kita harus berdoa. Sekali lagi saya katakan, kita berdoa supaya kita punya subconscious ini, ya, otak yang di sebelah belakang ini jangan dikuasai oleh setan, jin ataupun iblis. Selalunya mereka akan menyerang itu. Kuasa gelap ini akan mengganggu kita ketika kita berdoa itu. Kadang-kadang kita terpikir sesuatu, ya. Tapi kalau kita taat dan penuh kesyukuran kepada Yahweh itu, kita akan dilindungi. Kita akan dilindungi. Itulah hebatnya pengikut Kristus itu. Jangan takut. Yesus sudah di surga. Yesus sudah di surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi setialah kepada Yahweh itu sendiri.
yang ada di dalam Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudaraku seiman. Amin.